Kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia. Jealous? Erick Thohir ni semakin Menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Malaysia. Oh, negara ASEAN ya? Oh, maaf, kita udah nggak satu circle. Di tim Asia Tenggara ya, kita Ayo. nggak bisa di sini lagi. Nggak bisa Mau lagi. main sama Mbappe. Wih, Jangan lancang ya. lancang tuh apa? Si Games King. Sorry, kita udah nggak level. Wih, yang dikatakan apabila tim ASEAN menggelar, mereka ini adalah bocah yang tidak mampu seperti apa yang ditampilkan, seperti mana apa yang ada pada timnas senior. Tetapi ternyata ya guys, tanggapan mereka itu semakin salah. Pengamat dari Malaysia mengatakan bahwa mereka sangat iri kepada perkembangan sepak bola yang berada di Indonesia, apalagi Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia yang mampu berjaya merubah Saya rasa pemain warisan. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia. jealous. Erick Thohir ni semakin Menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola Benar. sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kemah Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Rizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Tengah buat kau-kau. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, mereka pun carilah. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. dan Benar. dia ikut corak apa yang head coach nak. Pandangan ni mungkin pandangan jangan Pandangan. salahkan saya pula ni pandangan. Okey, Saya rasa pandangan. FM boleh sebenarnya melantik tak semua Ibakiri ke. Tak, ini cakap betul ni. Ex player. Betul. Okey, Ex-player, betul okey. scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Aha. Dua ada di mana? Okey. Hantar pi tengok betul-betul. Pi check betul-betul. Maksud dia hari tu pi duduk sana 2 minggu okey settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat. Ni ada ni seorang ni. Check. Player ni nak main tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu lagi persoalan. Ada orang yang tak akan setuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ramai. Itu satu pula persoalan. Tapi keperluan tu perlu ada. Peluang tu kena guna pakai. Masa sekarang ini, keadaan semasa ni. Dia akan ambil. Contoh pun tadi dah pukul 2 tadi pun dah terbukti. Bukan menidakkan pemain-pemain seperti apa Patu Dewis ke, Kobe Ong ke, Noah Lain ke. benar. Bukan. Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Saya Lepas setuju tahap- guys, saya setuju. Depa punya tahap mana depa Tahap mana tu? Tu yang maksud saya tadi tu. Kita pun kalau nak ambil pun pada saya, pandangan saya lebih kepada posisi keperluan. Dia tak, sebab terlampau ramai yang di luar ni nak ambil tu mudah aja, siapa-siapa je. Dia tak boleh ambil tu siapa-siapa tak boleh. Maksud dia kita Betul, nak ambil betul, striker betul. dua orang. Yes, midfield dua orang, macam defend. mengikut posisi yang kepentingan. Ya. Itu hal yang sangat betul lah apa yang dikatakan oleh penggamat sepak Media bola. Vietnam mengakui bahwa timnas Indonesia mendominasi di Vietnam? tahun 2024. Pujian tersebut datang setelah serangkaian kemenangan signifikan yang diraih oleh timnas Indonesia dalam turnamen internasional. Analisis mendalam juga menunjukkan peningkatan performa individu dari para pemain kunci dalam tim. Media Vietnam menyoroti strategi pelatih yang telah berhasil mengoptimalkan potensi setiap pemain. Dalam laporan tersebut, mereka juga mencatat kekompakan tim yang semakin kuat di lapangan. Semakin Halo kuat di Sobat lapangan. Timnas Side, ada kabar bagus nih. Yang dimana Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertandang ke Bahrain dan China pada bulan Oktober ini dengan misi mengamankan hasil maksimal demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Madam Pang juga merasa bangga karena Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga kualifikasi dan berharap timnas bisa melangkah jauh. Meski sedikit cemburu dengan kantor FIFA
FIFA yang kini berada di Indonesia, Madam Pang melihat ini sebagai bukti kepercayaan dunia kepada Indonesia. Semoga kolaborasi antara Indonesia dan Thailand semakin kuat di masa depan. Nah, Guys, inilah seharusnya kita lihat ya, berbagai negara dari ASEAN mengatakan sesuatu kepada tim Indonesia yang dikatakan pada hari ini mereka telah berubah dengan satu perkembangan sepak bola yang sudah semakin dibenahi. Apabila kita melihat satu-satunya tim dari ASEAN yang mewakili masuk ke kualifikasi di round yang ketiga, dan hari ini guys mereka telah menunjukkan bahawa mereka benar-benar bersiap sedia untuk menuju ke Piala Dunia tahun 2026. Orang Malaysia mengatakan kita harus menjadikan contoh dari apa yang Indonesia lakukan pada hari ini, kerana Bapak Erick Thohir telah pun menyusun segala perihal, rencana dan sebagainya. Setiap pemain itu apabila mereka berada di tournament yang begitu berkelas tinggi seperti Piala Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi ini seharusnya kita bisa melihat bahawa tim dari ASEAN guys, mereka mendukung dan sangat-sangat melihat keberhasilan untuk persiapan Indonesia ke Piala Dunia tahun 2026 guys. harusnya negara ASEAN lain juga ikut bangga, bukan malah nyinyir. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian komen. Dan jangan lupa follow halaman Facebook, serta subscribe channel YouTube Timnas Side untuk info menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Lagi santai. Halo Jepang. Hah? Ya, kami King Indo menelpon bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Cuma sekedar info aja. Oke. Di sini tuh banyak wibu. Jadi jangan kaget kalau nanti Marceng jadi Subasa. Halo Australia. Australia lagi di teleponnya. Yes, you know Bali. You know Bali. Indonesia. Okay, see you in Bali, okay? We will party together. Ya, to celebrate kemenangan Indonesia. Iya. Siapa? Oh, negara ASEAN ya? Oh, maaf, kita udah nggak satu circle. Loh, King, kalian Mau kemana, King? King mau pamit dari Asia Tenggara. Jangan, King. ASEAN masih butuh King. King udah nggak bisa main sama kalian. King udah ditunggu Brasil, Argentina, Jerman, Prancis. Panitia Piala Dunia juga udah download lagu Indonesia Raya. King udah nggak bisa di sini. Makasih ya untuk pengalamannya selama ini. Semoga kalian juga bisa nyusul ke Piala Dunia. Ya minimal round 3 lah. Di tim Asia Tenggara ya. King udah nggak bisa di sini lagi. Nggak bisa King lagi. mau main sama Mbappe, Lewandowski, Garnacho lagi. King cuman bisa ngasih ini buat kalian. Apa itu? Ada Asia Tenggara, SEA Games, Ada Asia Tenggara. AFF. King pamit dari Asia Tenggara. Yuk. King Indo after match versus Arab Saudi. Wow. Malaysia, Arab Saudi, China, Bahrain, ya, Jepang dan juga Indonesia. Jepang bersama dengan Indonesia menuju ke Piala Dunia tahun 2026. Wow. Wow. No. King, friendly match, King. Sorry, King. siapa ya? AFF ikut kan? Jangan lancang ya. Lancang itu apa? SEA Games, King. Sorry, kita udah nggak level. Wih. Join King. Wah. Abang-abangan Pildun. Kenal mereka nggak, Bang? Mereka ada timnasnya. Messi nelpon. Halo Bang Messi. Mi día a día o en Artinya apaan Bang Messi? que lo conseguí todo. Oh. Tapi Bang, wasit VAR-nya sama kayak kemarin Bang. Kayaknya nggak mau Indonesia menang Bang. Lo del entrenamiento, partido, en mi vida la verdad que no cambió
absolutamente nada, ¿no? Lo único que sí que puedo decir que somos campeones del mundo, que tenemos una estrella más en Makasih ya bang ya. Makasih bang. que lo conseguí todo. Amin bang, amin. Amin. Media Inggris heran dengan fenomena pemain diaspora di timnas Indonesia. Media Inggris The Athletic baru-baru ini menyoroti fenomena luar biasa di dunia sepak bola Indonesia. Popularitas pemain diaspora yang membela timnas Indonesia. Para pemain ini yang di luar negeri jarang dikenal diperlakukan bak superstar ketika bermain di tanah air. Contohnya kiper utama FC Dallas Martin Pass yang di Amerika Serikat hidup tenang tanpa banyak perhatian. Namun semuanya berubah ketika dia tiba di Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besar dukungan fans Indonesia. Jika Shin Tae-yong bisa loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026, maka Shin Tae-yong akan jadi legenda sepak bola Asia Tenggara. Benar. Karena dia akan jadi pelatih pertama yang bisa loloskan salah satu negara dari Asia Tenggara. Peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar. Terbuka lebar. Format sudah berubah. Bukan lagi dengan 32 negara, tapi 48 negara. Dan jatah Asia sebanyak 98 lolos langsung, dan 1 ikut playoff. Dan hal ini sudah diumumkan saat pagelaran Piala Dunia 2018. Jika format 32 negara terakhir dipakai tahun 2022. Dan hal ini dipahami betul. STY, makanya dia mau melatih timnas Indonesia. Dia ingin buat sejarah baru bagi timnas Indonesia. Lu tahu nggak apa yang paling ditunggu-tunggu oleh Martin Paes pada saat bergabung dengan timnas Indonesia? Apa dia? Apakah salaman dengan Pak Mulyono? Bukan itu. Oh, bukan. Atau menunggu anak Asanti untuk nyanyikan lagu sendiri sambil promosi gitu? Bukan juga. Bukan. Tapi ini yang paling ditunggu nih. Dengar lagu Tanah Airku guys. Lihat tuh reaksi dari Martin Paes. Ya benar. Mantap. Oke guys, seperti mana yang sudah kita nonton dan juga reactionkan sebentar tadi, episode demi episode tentang timnas Indonesia, di mana menjadi sorotan berbagai negara di seluruh dunia mengatakan tentang timnas Indonesia, yang mana banyak membuat kejutan demi kejutan tentang perlawanan timnas Indonesia. Sekiranya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026, saya sangat bersetuju apa yang diperkatakan tentang bahwa Coach Sinteyong akan menjadi seorang pelatih legenda yang berada di Indonesia, karena beliau adalah satu-satunya pelatih kalau bisa lolos timnas Indonesia ke Piala Dunia tahun 2026, maka beliau layak dinobatkan sebagai pelatih legenda yang akan dikenang selama-lamanya di seluruh warga masyarakat Indonesia. Jadi guys, apapun kita akan sama-sama doakan, karena apa yang bisa saya katakan hari ini cerita mengenai tentang turnamen Piala AFF 2024 guys. Skuad timnas Indonesia yang diturunkan oleh Coach Sinteyong yaitu U22, yang dikatakan apabila tim ASEAN menggelar, mereka ini adalah bocah yang tidak mampu seperti apa yang ditampilkan, seperti mana apa yang ada pada timnas senior. Tetapi ternyata ya guys, tanggapan mereka itu semakin salah dan membuatkan mereka sangat kaget apabila timnas Indonesia berjaya mengalahkan Myanmar dengan 1-0 yang dijaringkan oleh Asnawi ya. Jadi apapun ini sudah menunjukkan satu signal yang sangat-sangat signifikan bahwa dari timnas U22, U17, U20 sehinggalah timnas senior, begitu juga dengan timnas Pertiwi, mereka juga mampu melayakkan mereka berada di kelas yang tersendiri, di kelas dunia dan sebagainya. Saya lihat tadi guys, pengamat dari Malaysia mengatakan bahwa mereka sangat iri kepada perkembangan sepak bola yang berada di Indonesia, apalagi Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia yang mampu berjaya merubah segala
perubahan yang ada pada di Indonesia, terutamanya sepak bola ya. Beliau ini kalau saya lihat bukanlah orang yang berada kalau di dalam kementerian di Indonesia itu, bukanlah beliau ini berada di posisi yang berkaitan dengan olahraga ya. Kalau kita lihat beliau hari ini berada sebagai jawatan Ketua Federasi Sepak Bola di Indonesia ataupun dipanggil sebagai PSSI, dan itulah apa yang kita nampak. Indonesia pada hari ini meletakkan posisi yang sangat-sangat tepat untuk memberikan gambaran bahawa yang mengalas tanggungjawab ini adalah orang yang benar-benar tahu tentang kedudukan, perkembangan dan juga strategik untuk merencana pembangunan yang berada di Indonesia, yaitu sepak bola lah guys. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Saya lihat ini satu perkembangan yang sangat positif karena tim ASEAN mendukung penuh kepada timnas Indonesia mampu lolos. InsyaAllah, mudah-mudahan guys kita sama-sama doakan agar timnas Indonesia satu-satunya dari tim ASEAN layak dan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.